Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Semoga kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing di sepanjang hari ini. Nas renungan buat kita hari ini, Jumat tanggal 17 November 2023 menurut Almanak HKBP adalah diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayat 16, dikatakan demikian. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, damai sejahtera Allah menyertai kita. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Dunia tempat kita berada memang penuh dengan kerusakan, kehancuran, permusuhan, eksploitasi, perang, kebencian, kemarahan, keserakahan, semua telah menghancurkan manusia dan bumi tempat manusia berada hingga sulit damai itu dirasakan. Adakah pengharapan? Tidak ada pengharapan dari dunia ini. Namun dari semua itu ada satu pengharapan pasti, yaitu Tuhan Yesus Kristus di dalam damai sejahteranya. Damai sejahtera itu telah dianugerahkannya kepada kita semua. Tuhan ingin kita memiliki damai dalam setiap kehidupan kita. Kedamaian dapat datang kepada individu hanya melalui penyerahan diri tanpa syarat, penyerahan diri kepadanya yang adalah Raja Damai, yang memiliki kuasa untuk menganugerahkan kedamaian. Apakah kita mempunyai damai sejahtera? Damai sejahtera rohani yang mendalam. Damai sejahtera hanya akan kita alami setelah kita menyerahkan segenap hidup kepadanya dan hidup di jalannya. Damai sejahtera yang diberikannya berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia, yang ukurannya tidak ada hubungannya dengan berapa jumlah uang yang ada di rekening kita. Tidak dipengaruhi oleh kondisi kesehatan kita, tidak terganggu oleh status kita. Damai sejahtera yang dikaruniakan Tuhan kepada kita pada saat ini, setiap harinya hendaklah senantiasa baru. Tujuannya adalah agar damai sejahtera ini senantiasa ada di dalam hati kita, kekal dan tidak terganggu oleh berbagai situasi dan peristiwa yang kita alami setiap hari. Baik sukacita dan duka cita, hendaklah kita miliki damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat renungan hari ini, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa damai sejahtera dan kebahagiaan yang murni hanya diperoleh jika kita memperhatikan perintah-perintahnya. Sebab damai sejahtera dan kebahagiaan itu selalu berjalan beriringan dengan kebenaran atau kekudusan. Artinya, di mana ada kebenaran firman yang kita tegakkan, di situ selalu ada damai sejahtera dan kebahagiaan. Damai sejahtera ini hendaknya ditemukan dalam hati, kata, dan perbuatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa mengalir ke dalam jiwa kita melalui firman Allah yang kita terima akan menyertai kita selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini, bahwa Tuhan menghendaki supaya kami memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup kami
Dan damai sejahtera itu hanya dapat kami alami melalui penyerahan diri tanpa syarat kepada Allah dan hidup benar di jalan Tuhan dengan melakukan perintah-perintah-Mu. Sadarkan kami bahwa Tuhan memanggil kami untuk menjadi saksi bagi kemuliaan Allah di dunia ini dengan hidup dalam praktek iman, kasih, hidup kudus, dan menghadirkan shalom di ruang lingkup kami masing-masing dalam hubungan keluarga, pekerjaan, masyarakat di mana kami berada, dan sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau kiranya Tuhan menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu untuk menjadi pembawa damai sejahtera kepada sesama dimanapun kami berada dan kapanpun, supaya kami tetap hidup di dalam damai Allah. Berkati kami semua anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, beri kami kesehatan dan sukacita. Kami rindu agar Tuhan selalu hadir dan melekat dalam hidup kami, menuntun hati dan pikiran kami agar fokus bertindak sesuai kehendak Allah dan berbuat seperti perbuatan Yesus Kristus. Kiranya mujizat dan kasih Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, menopang mereka yang berbeban berat dan letih lesu, menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.